Kebetulan matiin ular. Nah, jadi seminggu kemudian anak itu cacat seperti ular yang dipukul tadi. Seperti ular yang dipukul tadi. Dipanggil lah semacam mantri. Dikompres berasa. Dikompres berasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bersyukur kepada Allah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam terus kita tetap senantiasa memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga di hari kiamat kelak kita berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah, di sini, tepat berada di belakang saya, ada sebuah pohon yang sangat besar, yang kita perkirakan ini mencapai ratusan tahun. Dan ini adalah pohon yang pertama, sedangkan pohon yang kedua itu ada di depan saya. Atau dari sisi kamera, itu di sebelah kiri. Di sebelah sana ya. Ini pohon sangat besar, luar biasa, tegak dan tetap berdiri, kokoh. Nah, di sini kalau kita mendengarkan dari kisah-kisah yang disampaikan oleh masyarakat, khususnya di kampung ini, dulu kabarnya ini memiliki sejarah mistis yang penuh dengan misteri, yang tentunya dikait-kaitkan dengan kekuatan-kekuatan makhluk halus, kekuatan-kekuatan dari kalangan makhluk yang tidak bisa dilihat oleh indera mata manusia, yaitu dari kalangan bangsa jin tentunya. Insya Allah besar ya, sangat luar biasa. Jadi banyak sekali kisah-kisah, cerita-cerita mistis yang disampaikan oleh masyarakat-masyarakat sekitar, bahkan sampai timbul beberapa kasus-kasus yang diduga masyarakat di tempat ini sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nanti kita akan tanya narasumber yang mewakili masyarakat di desa ini, yang nantinya akan kita telusuri apa-apa saja sih yang menjadi terlihat begitu menakutkan, terlihat begitu mistis, terlihat begitu menyeramkan, sehingga banyak masyarakat itu takut. Bahkan bukan hanya takut dari segi fisik, karena ini tempatnya menyeramkan gitu ya, tapi takut kalau nanti akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan, akan terjadi keburukan-keburukan. Insya Allah akan kita telusuri lebih jauh dari narasumber yang nantinya akan kita wawancarai dari masyarakat. Baiklah, teman-teman Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini kita sedang bersama salah seorang ibu yang akan
kita jadikan sebagai narasumber, sekaligus kita gali kesaksian dari beliau tentang hal-hal negatif apa, hal-hal yang gaib yang seperti apa yang sering terjadi di pohon rambung merah yang ada di kampung ini. Jadi nanti di sini kita akan mengulas lebih dalam lagi apa-apa saja sih hal-hal yang mengerikan yang menurut masyarakat itu menakutkan, bahkan seperti penuh dengan misteri. Di sini akan kita gali semua misteri yang ada, dan insya Allah nanti akan kita gali juga apa-apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran seputar dunia jin dan alam gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Bu ya. Nah, jadi gini, Bu, yang mau kita tanya ini tentang pohon yang disebut dengan pohon rambung merah ya, Bu ya. Iya, iya. Dan itu memang rambung merah, bukan pohon beringin, Bu. Pohon beringin juga itu. Oh, beringin juga ya. Oh, cuman memang masyarakat banyak menyebut Dengan rambung merah. dengan rambung merah. Nah, ini menurut Ibu nih, untuk pohon tersebut itu kan terlihat batang bawahnya itu lebar ya, Bu ya. Iya, lebar, bahkan sangat besar kan gitu. Iya. Yang mungkin katakanlah kalau membutuhkan tukang singso, mungkin 2-3 orang singso itu nggak ketemu gitu ya, Iya, Bu ya, betul, saking iya. besarnya gitu. Iya. Bahkan kita juga sudah ada di bawah pohon tersebut, kalau diameternya saya ukur kayaknya sekitar ada lah itu 20 meter melingkar kayaknya, Bu. Nah, menurut Ibu itu ada nggak sekitar 100 tahun yang lalu pohon itu sudah ada? Atau sudah berapa tahun pohon itu Kalau berdiri? menurut saya itu lebih dari 100 tahun. Lebih ya, Bu ya? Karena sebelum saya lahir dia udah ada. Masya Allah. Bayangkan teman-teman ya, sebelum Ibu ini lahir, pohon itu sudah ada. Bahkan mungkin waktu Ibu masih kecil, itu pohon sudah besar, Ibu? Iya, udah besar. Dia Sudah sudah besar. seperti itulah. Sudah seperti itu juga? Masya Allah. Jadi mohon maaf, Bu, Ibu sekarang sudah berapa tahun? Hampir mendekati setengah abad. Hampir 50 tahun. mendekati setengah abad, 50 tahun. Berarti katakanlah Ibu 50 tahun yang lalu itu masih bayi, pohon sudah ada. Dan sebesar itu. Dan sudah sebesar itu ya, Bu ya. Berarti kurang lebih 50 tahun yang lalu juga mungkin sudah seperti itu. Berarti teman-teman itu pohon yang sangat besar, dan itu ada 2 ya, Bu ya. Iya. Sisi kanan dan sisi kiri itu bisa diperkirakan kurang lebih sampai ratusan tahun. Kemudian, Bu, kalau kita pernah dengar sejarah nih, Bu, bahwa di pohon tersebut itu kan ada satu lubang yang dulu pernah terisi dengan debit air yang sangat besar ya, Bu ya. Iya, Dan ini betul. bisa mencukupi masyarakat untuk yang tinggal di areal perkebunan gitu ya, Iya, Bu ya. perkebunan dan sekitar kampung sini juga. Perkebunan dan sekitaran kampung Iya. juga. Nah, jadi kalau kita boleh tahu, air yang ada dari lubang yang nggak jauh dari pohon ini itu sumbernya dari mana itu, Bu? Itulah kalau kata orang tua dulu, saya juga kurang tahu, Iya, itu tembusan dari Danau Toba. Masya Allah. Tembusan dari Danau Toba ya, Bu. Kabarnya seperti itu. Jadi kalau memang dari Danau Toba berarti airnya agak kebiru-biruan. Iya, airnya jernih. Jernih ya, Bu ya. Jernih dan dingin. Danau Toba, teman-teman. Kalau teman-teman pernah melihat Danau Toba itu airnya biru, dan ternyata menurut sejarah orang-orang tua terdahulu Iya. gitu ya, Bu ya. Ini ada satu lubang yang nggak jauh dari pohon rambung merah. Ini airnya berasal dari Danau Toba. Yang bisa jadi kalau kita perkirakan, Bu, itu berarti seperti lubang atau gua di bawah tanah ya, Bu ya. Nah, mungkin seperti itulah. Seperti itu mungkin, ya. Nah, kalau seperti itu halnya, Bu, mengenai air yang dulu pernah digunakan masyarakat untuk perkebunan, bahkan masyarakat yang ada di desa ini, ada nggak yang kira-kira berkenan dengan yang gaib-gaib gitu, Bu? Dulu sempat juga itu ada dia bak, semacam bak umum. Iya. Orang mandi di situ, semua di situ, kecuali kalau
dia misalkan kalau perempuan itu lagi dalam keadaan kotor, Iya. nggak boleh dicuci di situ. Oh, Dulu sempat Masya orang Allah. mandi di situ sebelum adanya sumur bor sekarang. Oh, sebelum Jadi, adanya sumur bor. jadi semua orang mandi ke situ, ngambil air, semua ke situ. Gitu ya. Dan konon pun ceritanya di lubang itu ada yang menjaga seperti ular Ya. atau yang lain sebagainya, Bu. Kabarnya itu ada ular naga yang mempunyai ekor dan punya kaki. Dan dulu itu ada yang menjaga yang namanya, kalau dibilang sekarang juru kunci ya. Juru kunci. Ya kayaknya kesannya itu angker banget karena memang dijaga, kayaknya dipundi-pundi lah begitu. Oh, dipuja, bahkan diberi sesajen dan lain sebagainya di Ya lubang misalkan itu, ada gitu. orang pesta itu harus ngelepas ayam hitam ke situ. Masya Allah. Apa yang misalkan dodol apa semua dibawa ke situ, Bawa taruh ke di situ. tampah. Jadi untuk area lubang yang ada airnya ini dijadikan sesaji. Jadi sempat nggak ada kira-kira mungkin datangnya musibah, mungkin ada orang yang kerasukan kalau nggak ngasih sesajen di situ. Ya dulu karena dibiasakan seperti itu, kalau yang orang pesta nggak ngasih sesaji sama juru kunci ya, nanti kadang hujan angin, tadi entah kayak mana. Oh, gitu Itu dulu kayak gitu. Nah, ini kita kembali ke pohon rambung merah. ya. Itu tadi kita sedikit berbicara tentang satu lubang yang menurut warga, bahkan orang-orang tua terdahulu yang pernah hidup dan tinggal di areal sekitar ya Bu ya. Iya. Ini menyatakan bahwa air sumber dari Danau Toba. Yang memang penuh dengan hal-hal mistis di dalamnya. Nah, kita kembali kepada pohon rambung merah yang begitu sangat besar, ranting yang sangat banyak, daunnya yang cukup rimbun. Nah, banyak nggak Bu kira-kira hal-hal mistis, hal-hal gaib yang pernah terjadi di masyarakat sekitar Bu tentang pohon rambung merah? Kalau dulu sih masih dipundi-pundi dulu masih sering dibuat sesaji. Ada Iya. juga yang terjadi dulu juga ada anak SD itu disuruh bawa bambu. Dulu sempat ada pohon bambu di situ. Ngambil bambu di situ, kebetulan matiin ular. Nah, jadi seminggu kemudian anak itu cacat seperti ular yang Masya dipukul Allah. tadi. Hanya karena ular, Ah. mungkin wajar ya Bu ya sebagai Iya, dia manusia takut ular gitu ya. Ada ular, dipukul ular tadi, tapi nggak sempat mati. Gitu Tapi ya. cacat lah ular tadi. Jadi apa yang dialami ular itu pas lah dialami sama anak yang Oleh cari anak bambu tadi. Yang nyari bambu tadi Iya. gitu ya. Jadi dia selama itu sebenarnya dia itu ranking. Sebagai kejadian itu dia cacat seumur hidup. Masya Allah, cacat semua. Iya, itu yang saya tahu lah dulu. Iya. Saya masih kecil-kecil itu. Waktu itu saya masih kecil. Nah, kemudian selain itu ada yang aneh-aneh lagi, Bu? Nah, baru setelah saya udah berumah tangga ada juga kejadian. Iya. Nah, kan udah lama itu, jadi nggak pernah dikasih sesaji. Adalah kira-kira entah berpuluh-puluh tahun nggak dikasih sesaji, Iya. dan nggak ada terjadi apa-apa. Iya, aman lah ya Bu ya. Aman. Terus kondisi. kebetulan ada yang mau pesta, jadi dia ingin seperti yang dulu, membuat sesaji. Dibuatlah sesaji. Di situ konon, saya Iya. juga kurang tahu kan. Iya. Kabarnya dedemit yang ada di situ semua diundang untuk menikmati sesaji itu. Sesaji yang ada. Sementara tetangga yang lain ada ditantang sama orang Siantar untuk menangkap monyet yang ada di rambung merah itu. Oh iya, Masya Allah teman-teman. Jadi di pohon rambung merah itu banyak monyetnya, ya Bu ya. Banyak keranya dan bukan 5 ekor, bisa puluhan ya Bu Iya. ya. Bisa Dan puluhan. konon kabarnya, kalau dihitung tetap jumlahnya 28. Oh 28 ya Bu nggak ya. pernah nampak ada yang mati, tapi selalu ada yang hamil, ada yang kecil. Kalau dihitung tetap 28. Itu pun katanya saya juga nggak pernah menghitungnya karena saya takut juga sama monyet ya kan. Takut karena kalau yang besar itu diusir pun dia ini Melawan. dia nakuti kita gitu. Melawan Jadi dia. serem, ya. Nah, jadi, di saat ada sesaji itu dibuat, Iya. ibaratnya kata itulah kononnya udah diundang semua, tiba-tiba ada tetangga yang lain mau nangkap monyet. Iya. Jadi dibuatlah pisang bantan itu yang kecil-kecil dibaras di dalam suatu tali plastik. Iya. Jadi tali plastik tadi dimasukkan ke dalam arus listrik. Oh Begitu gitu. si monyet mau nangkap
pisang, Iya. mau makan pisang, dicoklah ke arus listrik. Sementara konon katanya itu dedemitnya udah pada datang mau menikmati sesaji Sesaji tadi. yang ada. Jadi karena anggotanya diganggu, marah. Ada sekitar beberapa anak melihat kejadian itu, ada satu anak terkejut. Terkejut itu kejadiannya masih jam 10 pagi. Masya Allah, masih pagi. Jadi anak ini tetap biasa. Anak ini kebetulan bijak. Doa mau belajar bisa, doa mau makan bisa, masih umur 3 tahun. Semua pas demam lah di waktu maghrib itu demam. Ditanya doa-doa masih apa? Jadi si ibu nggak curiga. Pas jam 10 malam, tiba-tiba anak itu tadi ngigau. Bu, tadi di sana ada kejadian, monyetnya kasihan. Jadi si ibu tanya sama si bapak, dibawa kemana nih tadi anak? Diceritakanlah, nengok monyet yang kesetrum tadi, kan gitu. Pas jam 2 tidur lah orang ini, anak ini pun dikasih kompres, sudah agak demamnya turun. Tiba-tiba jam 12 malam kejang. Maaf cakap keluar tai kalong, terus ini matanya balik, badannya kaku. Masya Allah, matanya ibu ya balik matanya gitu ya. balik. Jadi dibawalah, dipanggil lah semacam mantri, dikompres berasap. Masya Allah. Asapnya nampak ya, Bu? Nampak. Dipanggil lah mantri, asapnya nanti keluar. Jadi karena seperti itu mantrinya takut, jadi hanya dikasih kompres dan disuntik aja, dan itu berulang seperti itu tiap 1 jam sekali kejang begitu. Padahal untuk medis dia tidak punya epilepsi ya Bu. Nggak ada apa-apa, nggak pernah. Awamnya sawan gitu. Iya, nggak ada riwayat seperti itu dia. Riwayat seperti itu. Jadi intinya semakin adanya orang-orang yang memberikan sesaji di situ, banyaklah hal-hal yang nggak diinginkan terjadi ya Bu. Yang nggak diinginkan terjadi, apakah itu kerasukan, mungkin ada ya Bu ya. Ada, bahkan ada yang sakit tanpa terdeteksi oleh medis juga banyak gitu ya Bu ya. Tapi ketika sesaji itu dihentikan, aman nggak ya pernah Bu. terjadi apa-apa. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, di sini dari pernyataan yang disampaikan oleh ibu, bahwa ketika pohon rambung merah ini semakin sering diberi sesaji, maka banyak hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Kenapa bisa seperti itu? Di sini akan kita ungkap di dalam sebuah kitab yang telah disusun oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Beliau adalah pakar dunia gaib sekaligus peruqyah syar'iyah dari Timur Tengah. Di dalam buku ini, judul aslinya adalah Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaitan, As-Sarimul Battar Fit Tasaddi Lis-Saharatil Asrar. Ruqyah, jin, sihir, dan terapinya. Terdapat pada halaman 69 dan 70. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Surah Al-Jin ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan bangsa jin. Jadi memang dulu ketika kita berbicara sebelum datangnya Islam, ini sering terjadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Jin ini juga pernah terjadi kalau ada laki-laki yang meminta perlindungan kepada jin yang laki-laki juga. Tapi apa yang terjadi? Fazaduhum rahaqa. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Di sini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, maksudnya kami beranggapan bahwa kami mempunyai kelebihan di atas manusia. Jadi di sini jin yang menyampaikan itu. Padahal sebenarnya secara hakikat manusia yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segi derajat,
bahkan dari segi kesempurnaan. Allah memberikan kemuliaan kepada manusia. Walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya telah kami muliakanlah Bani Adam itu. Nah, ternyata karena ulah manusia yang memuliakan bangsa jin, jadi Bu menyebabkan bangsa jin sombong, Bu. Yang pada akhirnya apa kata Imam Ibnu Katsir? Kami beranggapan kalau kami ini punya kelebihan di atas manusia. Gitu kata bangsa jin, Bu. Akhirnya apa? Ketika mereka turun ke suatu lembah atau tempat-tempat angker atau yang sejenisnya, mereka meminta perlindungan kepada kami, kata jin. Nah, di sini dilanjutkan, apabila manusia berhenti pada sebuah lembah, termasuk tempat-tempat angker yang dimaksud ya Bu ya, sebenarnya para jin itu kabur. Jadi Bu, sebenarnya jin itu takut sebenarnya Bu sama manusia. Karena manusia lebih tinggi ya Pak derajatnya. Satu, manusia lebih tinggi derajatnya, bahkan manusia itu dimuliakan oleh Allah. Iya. Manusia itu juga diberikan kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki makhluk yang lain, Bu. Sama seperti halnya kalau kita tahu sejarah tentang Nabi Adam. Nah, ternyata Adam yang dimuliakan oleh Allah kan gitu, Bu. Bahkan malaikat sendiri aja sampai takjub. Ternyata Adam punya ilmu yang tidak dimiliki oleh malaikat kan gitu. Bahkan dari segi ketaatan, kepatuhan, ya memang malaikat juga patuh dan tunduk, tapi ada dari sisi lain ternyata manusia juga punya kelebihan. Makanya disitulah yang menyebabkan akhirnya iblis juga merasa iri gitu, Bu, karena kelebihan yang dimiliki Adam. Nah, jadi di sini kita lanjut ya, Bu. Tetapi kemudian pemimpin mereka dari kalangan bangsa manusia berkata, kami berlindung kepada penguasa lembah ini. Kalau bahasanya gini, Bu, amit ya Mbah. Iya. Maaf ya Pung, cucumu lewat. Maaf ya Kek, aku nggak ganggu. Itu berarti berupa kalimat-kalimat perlindungan, Bu, dengan tujuan jangan sampai jin mengganggu dia. Makanya dalam Islam sebenarnya ini tidak diperbolehkan. Nah, jadi karena akhirnya kita mengatakan perlindungan kepada bangsa jin mendengarnya, Bu. Dan mereka berkata, sepertinya mereka takut kepada kita. Sombongnya lah ya. Sombongnya itu, Bu. Sifat sombongnya tadi. Akhirnya apa? Kata Imam Ibnu Katsir, sebagaimana kita takut kepada mereka. Jadi mereka takut sama kita. Mereka takut sama kita. Tapi karena kita yang merasa takut kepada mereka, nah yang dilakukan ini, akhirnya jin-jin ini mendekati manusia. Bahkan menimpakan kegilaan, menimpakan kedunguan kepada mereka. Artinya kedunguan ini tadi seperti kerasukan, adanya penyakit-penyakit yang tidak terdeteksi oleh medis, adanya tingkah-tingkah yang di luar dari kebiasaan manusia seperti yang Ibu jelaskan. Ada anak yang kira-kira melihat ular takut, kan gitu. Ya, saya pun takut ini kalau dibilang melihat ular, kan manusiawi ya Bu ya. Tapi karena memang kita tujuannya untuk melindungi diri ya Bu ya, kemudian kita ambil benda, kita pukul ular itu. Tapi yang terjadi apa? Karena pada saat itu jin-jin yang ada di pohon rambung merah merasa sombong karena merasa dipuja, diagung-agungkan, diberi sesaji, bahkan banyak manusia yang meminta perlindungan di situ. Akhirnya mereka dengan sombongnya ya menyakiti manusia yang sebenarnya tidak punya salah dan dosa kepada mereka, Bu. Hanya karena sebenarnya mereka ingin melindungi diri dari ular, dipukul ular, manusianya diganggu sama jinnya. Sampai pada akhirnya apa? Maaf, nanti tingkahnya pun seperti ular. Gitu ya Bu ya? Seperti monyet yang disetrum. Ya, padahal hanya binatang gitu ya Bu. Tapi itu tadi, akhirnya apa? Jin-jin yang sombong ini tadi pun merasa, kau pun akan kuberi pelajaran seperti monyet ini. Akhirnya dibuatlah tingkahnya juga seperti monyet, gitu. Nah, jadi inilah teman-teman yang dirahmati Allah, mengapa kebanyakan tempat-tempat angker itu dijadikan sebagai tempat-tempat yang penuh dengan misteri dan sangat diagungkan, apalagi ditakuti sampai diberi sesajen.
Makanya pada akhirnya kalau kita sudah sering memberikan sesajen, banyaklah keanehan-keanehan, bahkan kerasukan-kerasukan, gangguan-gangguan jin. Dikarenakan apa? Karena memang banyaknya manusia yang meminta perlindungan kepada bangsa jin. Itu yang menyebabkan akhirnya semakin marak jin-jin itu mengganggu bangsa manusia. Itulah tadi penjelasannya, Bu. Nah, makanya tadi kenapa ya dulu terlihat mengerikan sekali rambung merah itu kan gitu. Sekarang ya, Bu. nggak takut anak-anak di situ main layangan, Masya main Allah. petasan. Ya Sekarang udah nggak takut lagi, ya, Bu ya. Udah nggak lagi. Nah, berarti pertanyaan saya, kalau memang anak-anak udah nggak takut di bawah pohon rambung merah sampai lari-lari main layangan, itu apakah masih diberikan sesaji lagi di situ? Sekarang udah nggak Nggak ada. lagi. Alhamdulillah. Jadi ketemu ya teman-teman ya, apa yang menyebabkan jin itu semakin apa ya? Semakin seolah-olah besar kepala, diagung-agungkan, besar kepala yang pada akhirnya yaitu. Tapi karena alhamdulillah sekarang dan mungkin sudah lama ya, Bu ya. Iya. Sudah lama, sudah tidak lagi diberi sesaji, bahkan sudah tidak lagi diagung-agungkan, tidak terlalu ditakuti. Alhamdulillah. Nah, penjelasan yang disampaikan oleh ibu ini aman. Bahkan anak-anak kecil sekalipun yang mungkin dulu ada anak kecil mukul ular, dah sakitnya kayak ular, lumpuh gitu ya, Bu ya. Ada orang yang nyetrum monyet, dah maaf mungkin sakitnya seperti monyet yang kesetrum. Tapi sekarang anak-anak itu sudah lincah. Lari-lari, berteriak-teriak gitu ya, Bu ya. Tapi alhamdulillah aman. Itu menandakan bahwa Allah memberikan perlindungan kepada manusia selama kita bangsa manusia yang tergolong ke dalam hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya dimuliakan oleh Allah, kita menjadikan jati diri kita sebagai manusia yang seutuhnya yang memang seharusnya hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi, Bu, untuk sekarang ini itu pun monyet masih ada ya, Bu ya. Masih. Monyet masih ada. Kemudian itu pun masih tetap berkeliaran ya, Bu, di rumah warga ya. Sekarang lebih lasak monyetnya. Lebih lasak lagi. Ada, Bu. Telur pun di tarangan itu ya diambil untuk poding, dia sekali ngambil 10 ya diambil semua, dibawa lari gitu. Tapi itulah namanya tingkah binatang ya, Bu ya. Namanya binatang. Nah, orang itu kan apa ya, Bu ya, pohon rambung merah ini di pinggir jalan. Iya. Jadi kalaupun sekarang atau mungkin beberapa tahun yang lalu orang lewat malam pun udah nggak takut ya, Bu? Udah nggak takut lagi. Udah nggak takut, udah seperti biasa. Iya, udah seperti biasa, normal. Dan udah nggak ada lagi apa ya, kita menerima laporan dan laporan dari warga, ini ada yang dinampain, ini ada yang udah nggak ada lagi. Kayaknya udah nggak lagi. Udah nggak ada. Ini ada yang kerasukan karena dia ada di situ, udah nggak ada lagi. Iya, udah nggak ada lagi. Udah nggak ada. Alhamdulillah. Teman-teman yang dirahmati Allah, jadi inilah pokok bahasan kita tentang sebuah pohon yang dikenal angker di tengah masyarakat. Jadi sebenarnya yang menjadikan angker itu adalah kita manusianya, sendiri. gitu ya, Bu ya. Sebenarnya kita sendiri sih. Dan yang membuat takut itu juga manusianya, yang pada akhirnya anak itu seharusnya berani karena mendengarkan penjelasan-penjelasan orang tua, tetangga dan lain-lain. Akhirnya juga dimomok-momoi gitu. Dimomok-momokin dan takut juga gitu. Yang seharusnya dia berjalan dalam keadaan aman, penuh dengan halusinasi kan gitu, betul. Ya, Bu ya. Nah, jadi yang menyebabkan pohon itu angker itu dikarenakan ulah manusianya. Makanya dimanapun kita berada, memang intinya kita tidak menafikan, kita tidak menolak ya, Bu ya. Kita tidak mengingkari adanya jin, tidak. Karena ada nyata dan gaib ya, Pak, ya. Karena memang jin ini adalah makhluk yang gaib yang diciptakan oleh Allah selain manusia gitu. Tapi tetap intinya kita tidak mengurusi apa yang mereka lakukan. Gitu ya, Bu ya. Jadi kita pun nggak usah perlu mengurusi apa yang mereka lakukan. Mereka ada di mana? Mereka sedang apa?
apa ya bentuknya? Iya. Seperti apa sih cara berjalannya? Apakah mereka bunian, pocong, kuntilanak? Jadi kita nggak usah ngurusi mereka. Nah, jadi udah mereka kita. Hanya saja kalau memang ada tempat-tempat yang angker, sebelum kita melewati tempat tersebut yang kita khawatirkan akan ada mara bahaya, akan ada keburukan yang akan menimpa kita, maka sebelumnya fasta'id billah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, memintalah kamu perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalimat fasta'id itu adalah kalimat isti'adah. Berarti kalimat isti'adah itu adalah yang diucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu masih satu contoh kalimat yang insya Allah mudah diucapkan dan tidak memberatkan lidah kita. Iya. Oh, di sana ada yang kerasukan. Contoh gitu ya, Bu ya. Iya, Pak. Begitu kita mau lewat, mungkin kita takut diganggu, kita takut sakit, kita takut gila, kita takut kerasukan. Sebelum kita lewat, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Insyaallah perjalanan kita akan dalam keadaan aman dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa menambah ilmu dan wawasan kita untuk kita bisa mengenal lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak lagi takut kepada tempat-tempat yang dikenal angker. Gitu ya, Bu ya. Jadi nggak usah lagi takut dengan jin, karena memang sebenarnya jin itu yang takut kepada manusia. Semakin kita takut kepada mereka, itu menandakan semakin mereka senang akan semakin senang kepada kita, betul. Semakin berani kepada kita, bahkan dari perbuatannya itu nanti bisa melebihi lebih menyakitin lagi gitu, bahkan lebih lagi dari menyakitin. Bisa saja nanti kita dibuat lumpuh, bisa saja kita dibuat sering kerasukan dan lain sebagainya. Jadi intinya jangan takut kepada bangsa jin, tapi takutlah hanya kepada Allah, sehingga terus meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan jin maupun syaitan. Kira-kira ada pesan yang mau disampaikan, Bu? Pas, Bu? Iya, pas. Soalnya kita tanya, Ibu senyum-senyum. Bingung Ibu, apa yang mau disampaikan gitu. Jadi, teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum kita tutup, intinya dimanapun kita berada, jin tetap ada di dunia. Tapi jangan sampai kita meminta perlindungan kepada mereka, walau apapun ucapan yang harus kita ucapkan kepada mereka, jangan. Jangan sampai, maaf ya kek, aku mau lewat, jangan. Cukup ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita dimanapun kita pergi, kemanapun kita akan melangkah, bahkan dimanapun kita berada. Amin. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.